Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. La nabiyya ba'da. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang pula kita menghadapi yang namanya musibah. Peristiwa yang menyedihkan, mengecewakan, atau mungkin menimbulkan luka batin. Musibah ini dapat berupa kehilangan orang-orang tercinta, harta benda, mengalami bencana alam, kecelakaan, atau mungkin difitnah orang lain. Macam-macam musibah ini bisa kita hadapi dalam dunia ini. Atas berbagai musibah yang datang menerpa dalam hidup kita, maka kita harus meyakini bahwa semua terjadi atas izin Allah, atas sepengetahuan dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun peristiwa terjadi di alam semesta ini yang tanpa diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, sabar yaitu adalah sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar secara bahasa artinya al-habsu, yaitu menahan diri. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga, takdir Allah yang dirasa pahit atau musibah. Saat mengalami musibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menghadapinya dengan 2 hal. Yang pertama dengan sabar dan yang kedua dengan salat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jelas dalam surat tersebut kita diperintahkan untuk sabar dan salat. Bahkan disebutkan sabar dulu baru kemudian salat. Hadirin yang dirahmati Allah, bukan hanya saat mengalami musibah kita dituntut untuk sabar. Seperti dalam pengertian sabar secara syar'i yang saya sampaikan di atas, maka kita juga dituntut untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang diharamkan. Mengapa terhadap 2 hal demikian kita dituntut untuk sabar? Karena tidak mudah menjalaninya. Apalagi bahkan bagi sebagian orang itu sangatlah berat. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi hal-hal yang diharamkan itu bukan perkara ringan, semudah kita membalikkan telapak tangan. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ikhlas menjalani kehidupan itu sangatlah berat. Mengapa? Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berarti kita banyak mengorbankan kelezatan dunia dan berlaku prihatin. Tidak mengumbar hawa nafsu dan juga kesenangan dunia. Contoh kecil, kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bukankah puasa ini kita menahan diri dari perkara-perkara yang menyenangkan? Makanan dan minuman yang lezat tidak boleh kita konsumsi pada siang hari. Kemudian mengumbar syahwat juga dilarang. Padahal semua itu adalah perkara-perkara yang menyenangkan bagi kita umat manusia. Lalu bagaimana cara kita untuk bersabar sesuai dengan pengertian syar'i tersebut? Saat kita mengalami musibah, maka kita dituntun untuk mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita akan segera sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya bukan milik kita, tapi milik Allah semata. Kemudian dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, maka tidak lain caranya yaitu dengan ikhlas. Menjalankan ketaatan kepada Allah dengan ikhlas, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan dengan ikhlas. Kita ikhlas bahwa semua ini adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak tersesat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Semua itu semata-mata kita lakukan hanya untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian ceramah singkat ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua digolongkan sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa serta akan mendapatkan balasan kebaikan di dunia dan akhirat berupa jannah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.